Saudara-saudara sekalian, apa jadinya jika seorang pria Kristen yang mengaku murtadin mencoba menjadi lawan debat Ustadz Yusuf? Awalnya terlihat penuh percaya diri, tapi ternyata semua berubah ketika pertanyaan seputar Islam mulai dilontarkan. Ketika ditanya dasar-dasar ajaran Islam, ia tampak kebingungan. Lebih mengejutkan lagi, saat diminta membaca surat Al-Fatihah, surat paling pertama dalam Al-Quran, ia justru mengelak, bahkan tidak bisa melafalkannya sama sekali. Detik-detik inilah yang membuat suasana debat menjadi semakin panas, sekaligus membuka mata kita, mana yang benar-benar paham agama, dan mana yang hanya sekadar mengaku-aku. Saksikan sampai akhir bagaimana Ustadz Yusuf membuat pria ini tak berkutik dengan argumen-argumen yang jelas dan tegas. Nah gitu dong. Orang TV, iya orang TV. Ada YouTube-nya kali ya. Orang TV. Oke bang, Anda Kristen. Nggak ada ya. Anda mau bahas apa? Bahas sesuatu? Ya, Bang Oram lihat di sini Bang Yusuf PI ya, Bang Yusuf PI komunikasinya atau sharingnya lintas iman Bang ya. Ya, saya Nasrani Bang, atau Katolik Bang. Halo? Ya, jelas kah Bang suara saya Bang? Jelas. Ya, saya cuman mau tanya Bang. Apa tuh? Kita beriman tuh kan ada dasar kepercayaannya. Dasar kepercayaan menurut Abang dalam agama Muslim itu apa Bang? Dasar kepercayaan adalah mentauhidkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Ya. Jadi menurut Abang, kepercayaan Abang itu berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu ya? Betul. Ya. Jadi gini Bang, kita sharing nih ya. Atas dasar kepercayaan saya sebagai umat Katolik, saya mempercayakan Yesus itu karena dia sudah mati, bangkit, dan hidup kembali. Itu dasar saya tuh percaya. Nah kalau dasar untuk Abang sendiri apa tuh Bang? Kalau berdasarkan apa menjadi diperintahkan, apa yang diperintahkan. Baik. Nah ini menurut saya belum efisien Bang. Oke, baik. Jadi begini Bang ya, dasarnya kalau mau Anda seperti itu, Yesus mati lalu bangkit dan hidup kembali. Bang, yang saya dasarkan kepada Tuhan saya yang tidak kelihatan ini, dia yang menciptakan kematian, dia yang menciptakan kehidupan, dia yang menciptakan kebangkitan. Ya, tuh. Itu Tuhan kami. Ya, bukan berarti Tuhannya yang bangkit atau yang lain-lainnya bangkit, enggak. Jadi yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah Tuhan saya, gitu. Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Anda dasarnya dia mati, lalu bangkit, hidup kembali. Kematian itu diciptakan oleh Tuhan saya. Dia hidup itu diciptakan oleh Tuhan saya, gitu. Tuhan Abang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi kami itu menyembah karena fitrah kami gitu, menyembah yang memiliki kematian, memiliki kehidupan, memiliki kita semua. Abang percaya enggak Nabi sebelum Muhammad? Nabi sebelum Muhammad, Isa. Nabi Isa. Percaya, jelas. Percaya. Tapi Nabi Isa enggak tahu tentang Muhammad gimana Bang? Nabi Isa enggak tahu tentang Nabi Muhammad. Dalam ajaran Katolik, dalam ajaran saya tidak ada mengetahui siapa itu Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Gini Bang ya. Kalaunya kita lihat Nabi Isa ya, itu ada menubuatkan di As-Saffat ayat 6, dia menyebutkan Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau Anda rujuk ke Katolik, kami nggak perlu cari lagi, karena kami tahu sebagai umat Islam kitab Anda berubah-ubah gitu. Setiap kali direvisi nggak akan ketemu lagi gitu. Itu. Ya intinya gini. Yang bertantangan Bang, mohon maaf Bang. Saya sebenarnya Muslim sebelumnya Bang, biar Abang tahu. Oh ya, Muslim yakin? Ya paling tidak salah satu, biar Abang tahu. Bisa nggak baca Quran? Saat ini saya sedang makan nih Bang. Kalau mau makan nafi marasaktana wa qina azabannar amin. Oh baik. Terus apa lagi? Nah, salah satu itu. Jadi kenapa saya mempercayakan? Cuma Bang bentar dulu. Saya mau penasaran sama Abang jadinya. Ya, kalau Anda ngaku murtadin, coba tolong Abang apa aja yang hafal Al-Fatihah hafal?
sejauh ini saya tidak semua hafal. Karena gini, Bang. Karena Waduh. mayoritas teman, dengar dulu, Abang dengar dulu. Karena mayoritas teman-teman saya Muslim, mereka cuma tahu baca, tapi tidak tahu Aduh. artinya. Menurut saya gini, ketika kita tahu baca doang, tidak tahu artinya, itu percuma, Bang. Menurut saya percuma. Jadi itu. Baik. Terus yang bertentangan juga di hati saya, yang disebut jihad itu apa, Bang? Pak, nanti dulu ke sana. Bang, Pak, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, coba bacain Al-Fatihah, Dok. Ya, jadi gini, saya kasih tahu, Bang. Saya dilahirkan secara Kristen. Saya pernah masuk Muslim. Nah, tapi dengan demikian, ajaran yang masuk ke saya, ya secara otomatis saya mau perlu logika, Bang. Logika yang saya masuk. Makanya yang bertentangan sekali di hati saya itu adalah yang disebut jihad itu, Bang. Oh ya, terus? Nah, itu. Jadi itu yang bertentangan sekali di saya. Kita harus memusuhi orang, sementara dalam ajaran saya menyatakan bahwa semua makhluk ciptaan Dia itu ya yang paling sempurna itu manusia, yang perlu kita hormati, yang perlu kita sayangi. Makanya di ajaran kita itu adalah ajaran kasih yang disampaikan luar biasa. Baik. Bang. Jadi abang nggak hafal Al-Fatihah? Enggak, Bang. Iya. Garuk-garuk kepala saya jadinya. Kok bisa ya ngaku Muslim nggak hafal Al-Fatihah gitu? Itu Muslim mana gitu loh ya? Nah, ini Bang, tugas saya. Iya, bahaya Betul. kali. Gimana dia sholat kan kagak hafal Al-Fatihah gitu. Nah, saya akui itu, Bang. Saya akui. Gini. Tugas Anda ketika saya ikut agama Anda, itu Anda yang mengajarkan, Anda yang memberitahu. Tapi selama saya ikut agama Anda, ajaran Anda, saya tidak tahu kemana arah saya harus pergi dengan ajaran bahwa ada jihad di sana, memusuhi orang. Ya saya pikir itu yang bertentangan. Makanya saya butuh penjelasan Abang di situ, Bang. Bang, yang namanya jihad peperangan itu di zaman perang, bukan di zaman kita di sosial sekarang gitu. Bedakan konteksnya. Al-Quran ada menceritakan waktu di zaman peperangan, ada juga di waktu zaman sekarang bersosial. Jadi yang namanya jihad bukan cuma berperang. Kita pun mencari nafkah buat anak istri itu juga jihad. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid itu juga terhitung jihad, gitu. Gini, Bang, Jadi gitu, Bang. Abang, Jadi konotasi kata jihad itu jangan Anda maksudnya itu jangan jangan alergi gitulah intinya. Kayak Ya. gitu. Silakan. Ya, kalau menurut Abang demikian, intinya kalau penjabaran tentang jihad secara otomatis banyak, Bang, ya. Banyak. Tapi menurut saya kan banyak yang mengartikan tentang jihad itu menyatakan bahwa menurut ajarannya bahwa orang yang contoh Abang menyatakan di luar ajaran Abang itu kafir. Bahkan semuanya itu bahkan menyempitkan jalan dan sebagainya. Apabila agamamu dihina, ulamamu dihina, bahwa itu kamu harus kalau perlu ganti bajumu dengan kain kapan. Itu bahasa Ustadz yang saya sering dengar itu. Menurut saya belum pernah mendengar satu ajaran yang diajarkan kepada saya secara ajaran saya menyampaikan bahwa itu musuhmu, itu lawanmu. Tidak ada. Justru berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat untuk musuhmu. Ini yang kelebihan daripada apa yang diajarkan kepada saya, Bang. Oke. Kok mantul suaranya? Jadi Bang, untuk masalah kasihilah musuhmu itu udah melebar ya penjabarannya gitu. Itu kan konteksnya dalam kehidupan dalam di kehidupan sosial gitu. Ya, tapi kalau untuk di perang, ajaran kasih itu nggak kepake. Nggak bisa diterapkan gitu, Bang. Nah, iya, kalau untuk di perang is okay. Saya akui ketika kita perang. Tetapi yang terjadi sekarang itu dalam media-media sosial yang saya lihat selalu ada pertentangan bahasa demikian. Itu bahkan bisa dikatakan contoh dengan kasus-kasus viral sekarang, ada beberapa minoritas ini dikecam dengan ada pembubaran tempat ibadah dan sebagainya. Kalau pembubaran tempat ibadah itu nggak perlu repot. Itu kan dari pemerintah daerahnya itu udah punya aturan sendiri-sendiri gitu. Oh, enggak semua begitu. Justru yang saya lihat itu kebanyakan yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu bukan demikian. Bahkan pemerintah pun sudah memberikan izin dan sebagainya, tetapi tidak itu. Jadi di situ, Bang, jujur setiap pribadi saya intinya punya iman
maaf, agama atau iman kita itu membuat kita tenang, nyaman. Itu yang saya mau. Bukan berarti kita harus musuhmu, itu musuhmu, ini lawanmu, tidak. Iya. Makanya saya pertanyakan kembali kepada awal tadi, dasar iman abang itu is okay, ikutin ajaran Nabi Muhammad, apa yang diturunkan wahyunya melalui Nabi Muhammad. Tapi ajaran yang demikian menurut saya, ketika itu betul-betul diterapkan, apakah itu bisa berjalan dengan dunia modern sekarang? Oh jelas bisa bang, bisa. Contoh ya, contoh ajaran Islam dalam aturan perang dipakai oleh PBB, gitu. Ya, tapi itu kalau untuk perang. Tapi kalau dunia sosial kita kan bukan dunia seperti sosial itu, kita juga Islam bisa relevan dia. Relevan gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kan kayak gitu. Di situ dikatakan bahwa orang yang mendustakan agama yang tidak memberi makan orang miskin, terus menghardik anak yatim. Nah, kalau kelakuan-kelakuan kayak gini bisa gitu. Nah, kelakuan-kelakuan gimana? Ya, gini Bang, kembali ke konteks pertanyaan saya awal. Kasih saya satu penjelasan bagaimana saya bisa yakin dengan iman saya sebelumnya menjadi seorang muslim dengan ajaran yang Abang sampaikan ke saya. Menurut Abang, baik. kasih saya pendapatnya Bang. Baik. Karena tadi pendapat saya kan gini Bang, kenapa saya ikut ajaran Tuhan Yesus, itu ajarannya menyatakan bahwa kasihilah sesamamu. Oh, kasihilah sesamamu. Itu yang pertama. Kedua lagi atas dasar bahwa Tuhan kami telah mati, bahkan dia bangkit, hidup kembali dan naik ke surga. Itu yang saya terima, bahkan saya yakini. Jadi saya mau tahu, beri saya keyakinan bahwa ajaran Abang itu bisa saya yakin Bang. Itu Bang. Waduh, berat ya. Ada mata saya juga udah ngantuk ya, berat teman-temannya supaya yakin katanya. Bang, hidayah itu kan milik Allah ya, yang menutup hati juga Allah kan kayak gitu ya. Saya nggak bisa paksa, tapi saya padzakir, cuma mengingatkan. Innama anta mudzakir, kan kayak gitu. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang memberikan peringatan. Jadi supaya Anda yakin gimana caranya ya agar bisa kembali ke dalam Islam, coba Anda gini aja dah, berpikir dulu Bang ya. Diri Anda itu ya dari mana asalnya? Itu dulu. Coba Anda pikir secara logika ya. Saya nggak pakai kitab dulu. Adakah dari ujung rambut kepala Anda itu sampai ujung kaki Anda yang Anda miliki sendiri? Secara logika ini milik saya sendiri. Tetap secara logika. Secara logika. Baik. Secara logika milik sendiri. Kalaunya Anda mengklaim milik sendiri, saya mau tahu bahannya apa tangan itu. Ya kalau Abang bicara tentang hak milik, ini kan saya memiliki hak, adalah hak milik saya. Kalau bicara tentang bahan, it's okay, itu kembali kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta kita kan satu. Gitu. Pencipta kita, Abang mengklaim bahwa pencipta kita adalah Allah, yang disebut Abang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abang kan ikutnya ajaran menurut Nabi Muhammad. Saya mengikuti daripada Yesus atau Isa yang menurut Abang. Berarti kalau begitu kan Abang, ajaran Abang ini ajaran adiknya saya gitu Bang ya, kan? Ya tadi Bang, saya mau kritik dulu sama Abang ya. Kata Abang tadi, ya itu kembali kepada Tuhan yang menciptakan tangan Abang kan kayak gitu, betul? Siap. Nah, sekarang saya mau tanya, Tuhan yang menciptakan tangan Abang, apakah Abang saat dia ciptakan tangan Anda melihat Tuhan gitu? Ya tidak. Tidak. Berarti Bang ya, berarti gini, yang namanya Tuhan itu tidak kelihatan ya. Nah, gitu. Jadi setelah kita lahir maupun di dunia ini tidak dapat dilihat dengan mata ya. Ya, saya sepakat itu Bang. Kayak gitu. Kita ini kalau menyembah bahwa satu itu Allah yang menciptakan, saya sepakat. Saya sepakat kita menyembah Allah, itu sepakat. Cuman menurut ajaran ini kan kita menurut nabinya semua. Seperti Abang menurut nabinya, saya yang Abang perkirakan menurut nabinya juga yang datang sebelum nabinya Abang gitu kan. Nah, kalau demikian kan di sini logikanya kita bisa berpikir, kalau ajarannya terlalu jauh bahwa kita harus memusuhi makhluk sesama ciptaan Tuhan. Ya, kayak gitu Bang. Tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau kita berbicara tentang
ajaran, kan banyak ajaran sebelumnya seperti Musa dan sebagainya. Toh mereka juga nabi sebelumnya, kan bisa kita ikutin. Itu. Makanya saya tanya, kasih saya pemahaman supaya saya bisa yakin dengan kepercayaan Abang. Itu aja sih pertanyaan saya, Bang. Ya, jadi begini ya, saya ini udah rada-rada ngantuk juga teman-teman ya masalahnya. Makanya udah ngantuk tapi masih live, ya nggak apa-apa lah dijelaskan ya. Aduh, Bang, di dalam Al-Quran itu ya, ketika Anda membuka Al-Quran pertama kali, yang Anda temui apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Udah kasih Bang ajarnya. Gitu. Jadi Tuhan dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi sesama makhluk. Seperti itu. Bukan berarti kita yang mengasihi makhluk tapi merasa diri kita, bukan. Kayak gini Bang, ya. Kalau kita membuktikan Allah itu Maha Pengasih. Contohnya, Anda Kristen, saya Muslim. Tapi kita tetap sama-sama diberi napas. Betul nggak? Ya. Itulah ya adilnya dia. Gitu. Sama-sama diberi napas meskipun beda iman. Adil dia. Nah, itu Tuhan yang sebenarnya yang melakukan keadilan. Coba kalau Yesus Bang, ya. Kalau Yesus datang di Nazaret selama 30 tahun, kan kayak gitu. Hanya ada satu kampung yang melihat Yesus. Saya mau tanya, pada saat di abad pertama itu, orang-orang banyak melihat dengan biji matanya fisiknya Yesus. Ya, fisiknya Yesus itu dilihat oleh orang banyak di kampung saat itu di abad pertama. Sekarang saya mau tanya, di mana sifat keadilan Tuhan yang katanya Tuhan adil, ya? Tuhan adil. Itu mana keadilan Yesus bagi kita di zaman Itulah tadi detik-detik ketika seorang pria yang mengaku murtadin justru tidak mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang Islam. Bahkan, ketika diminta membaca surat Al-Fatihah, surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat, ia pun tidak bisa. Saudara-saudaraku, inilah bukti betapa pentingnya ilmu dan pemahaman yang benar. Islam bukan sekadar ucapan, bukan hanya klaim, tapi harus berlandaskan pada keyakinan yang kokoh, yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita beribadah hanya untuk Allah. Meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hanya kepadanya kita bersujud. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Tauhid inilah yang menjadi inti dakwah para nabi, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga Nabi Muhammad. Tanpa tauhid, amal sebesar apapun tidak akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka dari itu, mari kita jaga akidah kita. Jangan sampai goyah hanya karena debat, opini, atau klaim orang-orang yang tidak memahami Islam dengan benar. Semoga Allah meneguhkan iman kita, melindungi keluarga kita dari fitnah akhir zaman, dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak.